berusaha, semoga usahanya hari ini laris manis, Tanjung Kimpul. Amin. Ya. Amin. Jangan sampai kalau orang punya usaha terus Kita kan juga akhirnya- jualan ya. Iya, kita semua jualan. Betul, Kamu kan jualan. kita pedagang. Kita semua pedagang loh. Segala macam pokoknya kita Ada yang donat. penting apa yang bisa kita jual dengan halal kita jual. Donat, Bener. Betul, gamis. betul. Lu kacamata. Kacamata. Kak Dewi juga semua produk kayaknya Apapun ada. semua aku jualin ya. Aku ayam hias, aku Yang jualan. penting halal barokah. Ya. Tapi ya bener, barokah yang paling penting ya. Betul. Tapi jangan sampai ketika orang lain punya usaha gitu, terus pada akhirnya kita melakukan satu tindakan yang membuat usaha dia akhirnya menjadi sepi, dia jadi Betul, merugi. janganlah. Ya. Segala sesuatu Ada apa itu ada peraturannya, ada etikanya. Setidaknya kalau tidak punya etika, punya empati dan tenggang rasa terhadap sesama. Benar, Karena ya. membangun sebuah usaha itu dari kecil itu nggak mudah. Bener, tapi itu bener loh. Janganlah. Ini ada cerita seorang selebriti, aduh kita prihatin. Ya. Kemarin ini dia punya usaha bakso aci ya, kemudian bakso aci ini usahanya menjadi drop karena setelah direview sama seorang food vlogger. Oh iya. Lagi-lagi terjadi. Aduh aku ya. kasihan kalau ada Oke. kayak gini-gini nih. Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar, suami istri, ada Sidik Edward dan juga Dea Salsabila. Udah lupa tanya lagi, nama kau pun yang dari hati. Kamu hidup sendiri. Hai Dea, selamat pagi. Sidik Edward, apa kabar? Baik. Silakan. Oke. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Muka kamu tuh nggak asing ya. Kamu Pernah datang dong. Dan kamu salah apa? Kamu sinetron atau apa? Dulu lebih banyak sih ke FTV. Iya soalnya FTV sama sinetron sih pernah. Cuma mukanya nggak asing. Iya, kan dulu pernah kita bareng-bareng yang itu loh yang aku suka, Yang kita bakso itu, bakso acinya. Iya, bakso aci. belum pas. Ada aku Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh lagi Iya. nggak Oh, lagi ada. nggak ada. Ada iya. Lagi off air. Off air. Tapi luar biasa suami istri ini ya. Luar biasa kompak ya, bantu istri nggak masalah. Yang penting Nggak masalah. halal. Ya, nggak masalah ya. Sidik Edward dan juga dia kami mengucapkan Terima kasih ya. Sama. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima Kita kasih. mau kasih lihat cerita kalian ya. Oke. Kabarnya omsetnya menurun setelah direview sama salah satu food vlogger yang katanya kami dititipi pesan. Sidik Edward ini tidak mau menyebut siapa namanya. Bagus. Baik hati sekali. Luar biasa. Tuhan kasih berkat nanti. Yang Itu gimana Gimana ceritanya ceritanya dapat review awalnya, sampai akhirnya dapet- omsetnya turun tuh? Oke, jadi kan awalan dulu Sidik jualan offline yang bakso cilok. Nah terus akhirnya Bakso Cilo itu. nah terus akhirnya Sidik sama istri mulai berkembang lah membuat produk kayak bakso aci kemasan. Nah akhirnya kan ya namanya masih awalan mungkin masih banyak kesalahan. Tapi waktu itu Sidik senang juga dibantu di review sama food vlogger. Tapi mungkin Sidik senangnya positifnya adalah bagus dia jujur. Tapi Sidik kurang nyamannya kok ya apalagi kita baru mulai usaha di online. Terus dia reviewnya tuh jujur, oke, bakso acinya mungkin waktu itu sempat agak keras, ada kesalahan dari Sidik bikin bakso acinya dan segala macamnya. Tapi intonasinya dia saat dia bikin konten itu sangat amat kayak menjatuhkan. Sedangkan ada food vlogger lain yang review produk Sidik tapi dia tuh kayak enak, intonasinya nyaman, bijaksana gitu. Walaupun dia benar-benar jujur. Enggak, bakso juga. kamu memang enak kok. iya. Cuman kalau misalkan yang itu mungkin cara penyajiannya aja mungkin yang salah. Ya bener. Kayak Kak Dewi kemarin. Nah waktu itu aja Sidik sempat lihat tuh. Pas Kak Dewi kan, Mami Dewi pernah update tuh ya bantuin Sidik promo di sosial medianya Mami. Dia aja sampai komen di Oh dia komen. Sidik Komennya kaget. apa? Apa komennya? Komennya apa? Kayak pura-pura kalau nggak salah pura-pura enak ya. Siapa dia yang ngomong gitu? Siapa namanya? Saya tuh orangnya jujur ya, kalau nggak enak saya bilang nggak enak. Mulut saya sama mulut kamu beda. Lu salah orang, lu salah komen, lu. Oh saya nggak baca komenan itu. Kalau misalkan saya baca komenan kamu, saya jawab komenan kamu. Cuman kalau Sidik sih Pernah mikirnya dagang ini juga, pernah dagang di komenin gitu. iya. Wah belum pernah ke tempat saya. Kenapa? Suruh makan makanan saya. Saya dagang banyak makanan. Makanan ayam. Wah, serius juga ah. Yang sabar Baru Hima mukanya kesel sekali. Lanjut. Tapi Sidik sama istri sih di situ nanggepinnya ya mungkin ini namanya jalan cobaan ya kan. Terus kita terima aja sih masukan sama sarannya. Pada akhirnya kita memang Sidik akuin itu ada kesalahan dari Sidik pertama bikin. Tapi
kayak hal baru banget keluar kasarnya, tapi udah langsung kayak digituin otomatis drop. Dan waktu itu, penjualan lagi alhamdulillah cukup baik lah. Kayak Sidik berpikir Lagi tuh, memperbaiki hidup sekali. ya, wah ini bismillah nih bisa memperbaiki perekonomian nih, gini segala macam. Ketika itu belum ada sebulan kayaknya, Oke. langsung. Drop ya. Sidik Tapi- maaf. Seafood vloggernya ini reviewnya di apa? Di YouTube-nya dia, Instagram atau? TikTok ya, TikTok. Di TikTok ya, itu punya pengaruh besar. Tapi dari si reviewer ini pernah menghubungi kamu dulu secara langsung nggak? Enggak. Tapi Sidik gini, karena Sidik juga nggak mau cari musuh apa segala macam, jadi Sidik mengakui dan kayak masukan dan sarannya dia Sidik terima tetap. Dan akhirnya kita udah perbaiki, tetap gimana caranya kayak ya udah Kak, saya tanggung jawab, saya kirimin lagi yang baru. Kamu masih baik seperti itu ke dia. Ya kita kirimin Oke, lagi. kamu kirim yang baru, mau kirim yang baru, respon dia apa? Ya jujur sih, nah gini dong, udah baik. Cuman nggak tahu ya, ada intonasi yang mungkin masih gimana Oke, gitu begini. loh. Sidik, kita mencoba untuk objektif ya. Ya. Intonasi itu sebetulnya relatif. Ya. Diterima oleh kamu mungkin kurang menyenangkan, tapi barangkali buat dia itu satu logat yang biasa sejak lahir Ya, dia seperti benar. itu intonasinya. Kalimat apa yang menurut kamu tuh Kamu merasa Yang pas pertama kali. Iya. Yang pas pertama kali dia bikin konten adalah kayak, apa nih bakso aci kayak gini, gak enak, gini segala macam. Poinnya seperti itu deh. Oke, ada kata nggak enak. Ya, keras bakso aci dan kayak nggak layak, apa ya? Aku udah agak lupa sih, soalnya udah agak lama itu. Oke, jujur aku mau nanya sama dia, jujur ya dia. Suka bakso aci dong? Suka. Makan bakso aci bukan punya kalian doang dong? Ya, betul. Layak nggak dia memberikan kalimat itu untuk bakso aci kamu? Gak layak. Aku pribadi aja kalau makan di tempat yang aku makan di tempat yang lain nih, walaupun gak enak ya aku diem. Bagus. Dan Aku diem. kita juga biasanya kalaupun ada tempat yang gak enak, lebih baik biasanya kita malah ngasih taunya ya bisik-bisik ke orang. Bagus. karena kamu orang baik. Benar. Ya, Guys, Karena kamu orang baik gini, orang nggak punya etika nggak apa-apa, tapi setidaknya orang tuh harus punya empati. ya. ingat gak sih dulu Pak Bondan itu punya dua istilah. Benar. Ya. Maknyus sama satu lagi. Bukan, Apa top gitu markotop. namanya? Top Markotop, iya top Markotop. Maknyus dan top markotop. Sebetulnya itu punya dua arti. Saya lupa salah satunya yang mana. Tapi kalau Maknyus itu enak banget ya. Kalau top markotop itu bisa lebih diperbaiki. Masih bisa ada ruang Iya. untuk berkembang. Iya. Pemilihan kata-kata sebetulnya untuk tidak menyakiti. Betul sekali. Jadi harus lebih bijak, bukan hanya mengejar sekedar engagement. Iya. Tapi kamu bagus, kamu bilang ini adalah satu pelajaran buat kamu, cobaan buat kamu. Tapi jangan lupa, ini pun cobaan buat sang food vlogger, Iya. cobaan hidup yang jauh lebih berat. Kenapa? Berusaha untuk menjadi jauh lebih bijak. Ya, Itu yang tapi sulit. sebenarnya sih kalau dari komentar aku ya, reviewer ini bisa siapa aja. Kita Iya. pun Iya, juga kita bisa bisa jadi juga reviewer. mereview. Tapi yang harus diingat adalah kita harus membangun negara kita ini dari kita untuk kita. Artinya mereka-mereka ini bisa jadi perekonomian Indonesia ini bisa jadi besar ya karena mereka. Karena mereka. Jadi kita Dari harus hal yang punya kecil cara Iya. untuk menyelamatkan mereka bagaimana bisnis mereka itu harus Betul. jadi lebih berkembang. Dan untuk food vlogger yang merasa jangan tersinggung karena tidak disebutkan namanya. Dia sangat baik sekali. Baik Tidak mau sekali. menyebut Tidak nama. mau menyebutkan nama Kami kamu loh. ketika off air, ketika iklan pun dia tidak mau kasih. Lihat siapa orangnya, Iya. semua tertutup. Bagus, Kita akan kasih lihat bagus. sebuah artikel yang satu ini. Nanti Tuhan kasih ganti. Alasan Sidik Edward kembali jualan bakso cilok di pinggir jalan. Sepi usai di-review food vlogger. Dampaknya Naik motor lagi katanya ya. dampaknya berarti yang kemarin usaha itu benar-benar tidak bisa lagi dijalani. Jadi nggak tahu ya, Sidik juga bingung juga sih. Ibaratkan masih belajar juga, banyak belajar. Tapi emang ketika setelah di-review sama food vlogger, nah ada dua nih food vlogger. Yang satu dampaknya positif. Oke. Yang satu ini kan yang dampaknya yang kurang baik. Ya. Ya. Nah pada akhirnya mungkin mulai balance lah ya. Tapi penjualan tuh menurun. Nah lama-kelamaan mungkin orang tuh yang udah terdistriknya sama yang negatif ini. Iya. Jadi ya otomatis untuk daya belinya tuh udah mulai berkurang kayak wah ini begini, wah Berapa ini banyak? begitu. Kan di Indonesia kan bad review, good view. Iya. Iya. Itu Indonesia. Ya, bad Kalau review, good view. Tapi berapa persen? Bagus kalimatnya. Ya, berapa persen banyaknya penurunan itu? Penurunannya waktu itu
70% ya. 70%. 70. Makanya maka dari itu Sidik memutuskan untuk jualan di pinggir jalan. 70%. Iya, udah yang kayak kita ya waktu itu kan pernah update juga kan di sosial media kayak penjualan kita alhamdulillah ini udah sangat bagus gitu segala macamnya, dan akhirnya pas setelah dari situ selang seminggu 2 minggu setelah review itu juga langsung kayak Langsung drop. yang kita sebelumnya alhamdulillah bisa mempekerjakan orang, pada akhirnya kita secara Harus drastis- mengeluarkan orang. Iya, Berapa orang yang harus kehilangan pekerjaan? dari 10 sisa tinggal 2 waktu itu juga buat bantuin ketika kita lagi sibuk aja. 8 Ya, orang memang sih harus semua- kehilangan pekerjaan. Ya, Memang semua waktu tuh rezeki itu. di tangan Allah ya, tapi alangkah lebih baik segala sesuatunya itu tidak bisa dengan cara yang seperti Iya, tapi kan ceritanya Sidik itu kan dia sedang memperbaiki kehidupan ekonomi dan Iya, sampai punya sebelumnya. 10 karyawan aja dia sudah memberikan ladang berkat yang Ini luar biasa buat buat orang 10 orang lain. itu. Gini aja Sidik, suatu saat Tuhan angkat lagi, kamu punya banyak makanan bukan Amin. cuma bakso aci. Tidak Amin. perlu di review-review, udah aja. Kalau memang mau maju nggak perlu di review sama food vlogger juga bakal jaya. Gitu aja, percaya aja. Nggak perlu nanti di review gini-gini, nggak perlu. Menurut saya sih, kalau saya pribadi punya rumah makan atau apapun, saya nggak perlu di review. Kalau emang mau laku, laku. Enggak. Nggak maksud- Aku boleh titip pesan nggak sih? Satu aja. Tidak semua food vlogger itu. Betul, Banyak betul. food vlogger, Vlogger kami yang kenal bagus-bagus. itu baik Iya, sekali. betul. Membantu perekonomian Betul. teman-teman yang punya usaha UMKM. Banyak sekali yang baik. Tapi tolong untuk food vlogger yang punya kebijaksanaan untuk tidak menaikkan kontennya. Karena ingat, bahwa tentunya konten kalian dengan segala macam viewer engagement itu hanya berimbas beberapa hari saja. betul. Tapi apa yang terjadi pada mereka, imbasnya itu akan berhari-hari, Berhari-hari. berkepanjangan. Iya. Bagi mereka, bagi karyawan dan juga keluarganya. Iya. Semoga lebih bijak. Kita akan lihat sebuah artikel yang selanjutnya. Sidik Edward dapat tawaran kerja dari Ivan Gunawan. Bagus. Bagus. Nah, sama Kak Igun aja udah kerjasama. Ya, baik bener dia. Nah, cuman Sidik jujur, lagi posisi bingung. Kenapa? Eh, dikasih tawaran yang cukup menarik, posisinya bagus, Sidik akuin. Iya. Tapi Sidik ini nggak pernah punya pengalaman kerja apapun sama orang lain. Iya. Dan kayak sebelumnya cuma pengalaman kerja ya udah syuting doang kan. Nah nggak ada pengalaman kerja kantor apa segala macam. Jadi Sidik tuh kayak dikasih posisi seperti itu, tanggung jawab yang sangat besar kalau buat Sidik. Ya Sidik, emang kamu pikir semua yang duduk di sini, semua kita di sini nggak nggak pernah ada punya pengalaman pengalaman di pertama, TV, semua kan nggak ada juga. pengalaman pertama. Nah sama Sidik juga berpikirnya gini Kak, kayak ini usaha udah jalan, tapi kalau otomatis Sidik kerja, Sidik lepas. Nah tapi memang kata Kak Igun, waktu itu juga ada Kak Ruben kan, udah lu jual usaha dulu, kerja aja dulu, nanti lu kumpulin duit, lu jalanin lagi usahanya. Oh, Nice. ya Sidik pikirin udah. di situ memang. Kan ada istri yang bisa ngejalani. Iya, udah nggak apa-apa, nggak usah mikir-mikir, kelamaan mikir. Ya sebagai istri. Kesempatan coba. datangnya nggak dua kali. Istri iya, itu doanya kasihan. kalau buat suami kan ada beberapa jenis rezeki ya yang Allah sudah gariskan, termasuk adalah rezeki istri. Betul. Kamu sebagai istri itu harapannya buat suami apa? Harapan aku buat suami sih pokoknya apapun dia mau kerja apapun yang penting halal aja. Kalau emang dia pengen usaha ya harus tetap semangat lagi untuk nyari uang buat anak-anaknya. Tapi kalau emang dia mau yang ditawarin Kak Igun ya silakan, siapa tahu rezekinya di situ. Iya. Amin ya, Amin, semoga ya. amin, amin, Ikhtiar Semangat juga. Sidik, semangat Doa saya. terus ya, oke. Semangat terus. Coba bilang apa sama Sidik Edward, kasih semangat dong suaminya. Sambil ditanya. Berdua, Sobat Ambiar, mereka ini berdua banting setir dari artis jualan bakso aci berdua sampai pernah di pinggir jalan juga. Aku pernah ngeliat istrinya mau nemenin, terus Iya. punya usaha online, dibuat drop, tapi mereka tetap semangat. Oke, dia mau bilang apa sama suami? Kamu harus tetap semangat. Cari duit buat anak kita ya. Kamu jangan pernah menyerah. Pokoknya kalau aku suka marah-marah, kamu jangan sakit hati. Aku marah-marah buat kamu. Biar kamu tetap semangat cari uang buat anak-anak, buat sekolah. Karena anak-anak kita udah gede. Pokoknya harus tetap semangat. Aku sayang sama kamu. Oh luar biasa. Semangat. Boleh kita close up wajah dari sang suami?
Suaminya punya tanggung Boleh di jawab. close up ya wajah suaminya. Coba kamu punya lihat. tanggung jawab luar biasa. Kamu lihat ke kamera. Oke. Istrinya juga Tolong luar biasa. perhatikan wajah ini baik-baik buat siapapun yang pernah mereview baik atau buruk, apalagi yang mereview buruk. Ingat, pria inilah yang akan memberikan kesuksesan bagi keluarga termasuk istrinya. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.